Presiden Joko Widodo tak membantah ada perombakan kabinet di dua kementerian, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden menilai perombakan kabinet ini bisa dilakukan bila diperlukan. Sebelumnya beredar kabar bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif bakal diganti Menteri Investasi Bahlil Lahadiala. Namun kabar ini belum terkonfirmasi hingga Presiden tak membantah rencana adanya perombakan kabinet. Festival Ekonomi Keuangan Digital Katanya siapa? Isu yang beredar. Ya isu monggo. Tapi bertiga ada ya Pak? Nggak usah saya jawab. Nggak usah saya jawab. Ada ya Pak? Ada reshuffle dekat nggak Pak? Ada urgensi soal reshuffle nggak Pak? Ya bisa diperlukan. Kalau diperlukan. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif merespons isu ia akan diganti oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadiala. Arifin tidak membantah ataupun membenarkan hal itu. Arifin meminta semua pihak untuk menunggu terkait kejelasan nasib dirinya di dalam kabinet. Hal itu disampaikan Arifin saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Pak, soal isu yang lagi ramai Pak, Bapak digantikan Pak Bahlil itu benar Pak? Apa gimana Pak? Tunggu aja. Tapi dari Bapak sendiri sudah mendengar isu itu ya Pak? Kan dia ngomong. Sebelumnya ya Pak? Kan dia ngomong. Sebelumnya. Soal produksi BBM dan sulfur Pak, nanti 1 September Pak, itu benar. Lebih lengkap tentang perombakan kabinet, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Dipo Nurbahagia di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Dipo, apakah jadi rencana perombakan kabinet dan apa alasannya perombakan di ujung periode kedua Presiden Joko Widodo ini? Iya, selamat siang Mario dan juga saudara. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya kita bisa dasari jawabannya kepada 3 hal sedikitnya. Yang pertama adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga agenda Presiden dalam waktu dekat, kemudian yang ketiga adalah pernyataan dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada hari kemarin Presiden Joko Widodo sudah menjawab soal isu reshuffle yang kemudian begitu kencang berhembus dalam beberapa waktu terakhir di Istana. Tetapi Presiden memang tidak membenarkan maupun tidak menyalahkan, dalam arti tidak membantah hal tersebut. Presiden hanya bilang bahwa reshuffle mungkin saja dilakukan jika memang dibutuhkan. Nah, konteks dibutuhkan ini harus kita kaitkan juga dengan urgensi dari agenda Presiden dalam waktu dekat. Kita tahu pada bulan ini sudah memasuki bulan kemerdekaan, artinya Presiden nampaknya akan lebih berfokus kepada bagaimana kemudian mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, karena kita tahu juga bahwa cukup unik untuk kemudian mengingat kembali nanti pada 17 Agustus perayaan kemerdekaan ini akan dilakukan di 2 tempat, yakni IKN dan juga Jakarta. Apalagi kalau kita lihat juga agenda Presiden cukup padat nampaknya Mario. Seperti misalnya pada tanggal 10 Agustus gitu ya, atau 12 Agustus Presiden akan melakukan sidang kabinet paripurna perdana di IKN. Kemudian tanggal 13-nya Presiden dijadwalkan akan mengundang seluruh kepala daerah untuk kemudian datang ke IKN. Belum lagi ada rencana bahwa Presiden akan menjamu dalam tanda kutip ribuan relawannya ataupun relawannya begitu ya di ibu kota Nusantara. Artinya kalau kita melihat dalam waktu dekat nampaknya reshuffle kecil kemungkinan akan dilakukan kalau kita melihat dari urgensinya. Belum lagi pernyataan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju begitu yang bilang bahwa nampaknya isu reshuffle ini juga tidak terrealisasi. Seperti misalnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut sampai dan saat ini belum ada instruksi kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mengetik kepres terkait dengan reshuffle. Itu pertama. Kemudian yang kedua, belum ada instruksi juga untuk kemudian mempersiapkan proses pelantikan menteri baru terkait dengan reshuffle. Nah, kemudian ada juga sejumlah menteri lain yang menjawab, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Ari, dan juga staf sus Koordinator Presiden Ari Dwipayana, yang di mana mereka kompak menjawab tidak ada setidaknya dalam waktu dekat reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Menteri ESDM sendiri yang diisukan akan diganti oleh Menteri Investasi juga sudah bilang bahwa memang jawabannya tunggu saja. Tetapi nampaknya ia masih menghadiri sejumlah
rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta bersama dengan Presiden, bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Artinya bahkan ada sempat foto yang kemudian beredar di media sosial, ada Menteri Arifin Tasrif bersama juga dengan sejumlah menteri yang nampaknya terlihat cukup harmonis setidaknya dalam foto. Artinya kalau kita melihat pada fakta-fakta ini dan juga melihat agenda Presiden yang cukup padat dalam bulan kemerdekaan, nampaknya peluang untuk reshuffle ini cukup kecil. Tetapi sekali lagi yang perlu kita ingat adalah reshuffle ini hak prerogatif Presiden. Artinya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya, walaupun kecil, bisa saja tiba-tiba Presiden ingin mengganti, melihat ada urgensi tersendiri dari mengganti jajaran kabinetnya. Ini bisa saja. Tetapi kalau kita melihat sekali lagi, kita sudah memasuki bulan kemerdekaan dan juga nampaknya perayaan HUT RI ini akan cukup spesial karena dilakukan juga untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Artinya juga akan ada sejumlah persiapan yang tentu akan menjadi fokus Presiden. Sekali lagi, nampaknya kecil kemungkinan bahwa reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat setidaknya. Tetapi tentu kita juga masih harus melihat bagaimana kemudian dinamika politik yang beredar ataupun yang terjadi di istana. Tetapi seperti yang tadi kami katakan, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang nampaknya akan terjadi dalam waktu dekat, Mario. Isu reshuffle kabinet kecil kemungkinan terjadi. Tetapi kita akan tunggu terus kejutan-kejutan yang terjadi terkait dengan reshuffle kabinet ini. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas laporannya dari Istana Kepresidenan. Selamat bertugas kembali.